Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa memulai lagi pembelajaran kita di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sikap hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru, yang mana tujuan pembelajaran kita pada pagi ini itu mencakup kepada 3 poin, yaitu karakter, analisis, dan presentation and memorize. Karakter itu yaitu mencerminkan rasa hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Analisis, menganalisis perilaku hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Presentation and memorize, itu memahami Quran Surah Ibrahim ayat 41, Al-Hujurat ayat 2, dan Quran Surah Nuh ayat 28. Sikap dan patuh terhadap orang tua dan guru itu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu bergaul dengan orang tua dengan cara yang baik, yang dimana dalam hadis Rasul diterangkan, diriwayatkan oleh Muslim, farji ila walidaika fa ahsin suhbatuhuma, kembalilah kepada kedua orang tuamu dan berbuat baiklah kepadanya. Yang mana sejauh-jauhnya kita melangkah, sejauh-jauhnya kita meninggalkan orang tua, tempat pulang kita, tempat kembali kita itu adalah orang tua, yang dimana kita harus berbuat baik kepadanya. Karena apa? Dengan kita berbuat baik kepadanya itu mencerminkan bahwasannya kita berbakti kepada orang tua tersebut. Karena kalimat birrul walidaini, kalimat bir di situ adalah berbakti, yang mana berbakti kepada orang tua itu adalah tugas kita yang paling utama sebagai anak. Nah, dijelaskan juga dalam surah Luqman ayat 15, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi, dalam surah Luqman ayat 15 ini menjelaskan bahwasanya ketika orang tua kita menyuruh kepada kita sesuatu kemaksiatan, sesuatu kemungkaran, maka kita tidak boleh mentaatinya. Terus kemanakah kita harus pergi? Kita harus kembali kepada Allah. Tapi bagaimana sikap kita terhadap orang tua tersebut? Apakah kita harus membenci orang tua tersebut? Apakah kita harus menjauhinya? Tidak. Akan tetapi wajib kepada kita pergaulilah beliau dengan cara yang baik. Kita tetap harus menghormati beliau, akan tetapi perintah yang beliau perintahkan kepada kita itu menunjukkan kepada suatu kemaksiatan, maka itu tidak boleh diikuti gitu. Maka berdoalah kepada Allah, memintalah petunjuk kepada Allah, semoga orang tua yang seperti itu tuh dibukakan pintu hatinya ya, pintu hidayahnya, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana sikap hormat dan patuh kita terhadap orang tua selain berbuat baik? Yang kedua, itu berkata kepada keduanya dengan perkataan yang baik dan lembut. Kemarin kita telah menjelaskan tentang surah Al-Isra ayat 23, yang dimana penggalan ayat tersebut ada kalimat fala taqullahuma uffin wala tanharhuma wa qullahuma qaulan karima. Dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Jadi tidak boleh mengeluarkan perkataan-perkataan yang keras ataupun perkataan-perkataan yang kasar yang mana melukai hati orang tua kita. Selanjutnya, bersikap rendah hati di depan orang tua.
yang dijelaskan di surah Al-Isra ayat 24, diteruskan dari ayat yang kemarin, wafid lahumma janaha dzulli minal rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Ya, setinggi-tingginya derajat kita nanti, ya, akan tetapi kita tidak boleh menyombongkan diri kita terhadap orang tua kita. Apapun profesi orang tua kita sekarang, apapun pekerjaan orang tua sekarang, itu misalnya lebih rendah daripada kita nanti, maka kita tidak boleh merendahkan diri orang tua kita. Akan tetapi kita wajib untuk rendah hati terhadap orang tua. Kenapa? Karena beliaulah yang telah mengasihi kita, menyayangi kita dari waktu kecil. Maka doa yang harus kita lantunkan itu, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu ada kalimat warhamhuma, ya. Sebagaimana mereka telah menyayangi dan mendidik, kama rabbayani shaghira, yang mendidik kita pada waktu. Selanjutnya itu memberikan nafkah kepada orang tua. Ketika kita sudah besar nanti, kita sudah bisa hidup mandiri tanpa harus dibiayai oleh orang tua, maka diharuskan kepada kita, diwajibkan kepada kita untuk memberikan nafkah. Apalagi kalau misalnya orang tua orang tua kita itu lebih kecil ekonominya ditimbang kita. Dijelaskan dalam surah Al-Baqarah, yas'alunaka madza yunfiquna qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Jadi, ketika kita nanti memiliki finansial yang lebih daripada orang tua kita, maka berbagilah, nafkahilah orang tua kita dengan apa yang kita miliki. Walaupun finansial yang kita punya itu tidak bisa untuk membalas budi apa yang telah orang tua kita keluarkan, akan tetapi di situ kita bisa memberikan suatu rezeki, sebagian rezeki kita, sebagian harta kita, yang mana kita ingin menyenangkan hati orang tua, ya. Dan jangan sampai kita itu melupakan ketika kita sudah mandiri, kita sudah memiliki finansial sendiri, kita melupakan orang tua kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik, ya. Dan terakhir, itu apa tugas kita, bagaimana sikap dan patuh kita terhadap orang tua, itu seperti mendoakan kedua orang tua, yang mana doa tersebut harus kita lantunkan, harus kita ucapkan, bukan ketika kita ketika ingat aja terhadap orang tua, tidak. Akan tetapi sebisanya mungkin setiap waktu sholat kita, setiap dalam keadaan apapun, kita menyelipkan doa kita. Dalam doa kita itu adalah kedua orang tua kita, yang dimana dijelaskan dalam surah Ibrahim, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan. Ya, dilanjutkan doa di dalam surah An-Nuh ayat 28. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baiti mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tajididz zalimina illa tabara. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran. Nah, itu ya salah satu doa-doa yang harus kita panjatkan dikhususkan kepada kedua orang tua. Tadi kita telah belajar memahami mengenai sikap dan patuh terhadap orang tua. Sekarang sikap dan patuh terhadap guru,
Ya, apa saja sikap yang harus kita cerminkan, dicerminkan gitu ke sikap kita, kepatuhan kita terhadap guru. Pertama, mengucapkan salam apabila bertemu dengan guru. Jadi, ketika kita bertemu dengan guru siapapun itu, walaupun beliau tidak mengajari kita, ya, tidak mengajari kita di kelas, tetapi kedudukannya beliau adalah guru kita, maka kita wajib memberikan salam kepada beliau, ya. Malahan sekarang itu selalu dilestarikan itu 5S, ya kan? Sapa, salam, sopan, santun, gitu kan. Yang dimana itu harus selalu diterapkan dalam kehidupan kita. Ketika kita memberikan salam kepada guru, maka disitulah ada sisi kebaikan kita yang kita berikan. Gitu. Kenapa? Karena dari salam kita itu bisa membuatkan yang bisa membuat guru kita itu bahagia, seperti itu. Terus apalagi selanjutnya itu merendahkan suara di hadapan guru, ya. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 2 dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tujharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus sedangkan kamu tidak menyadari. Nah, di sini ayat ini diturunkan ketika pada zaman Rasul. Nah, sekarang berarti ketika kita berbicara di hadapan guru, itu kita tidak boleh untuk mengkeraskan suara kita atau misalnya memotong kalimat di tengah kalimat-kalimat perkataannya. Karena apa? Di dalam surah ini dijelaskan pahala dan segala amalmu bisa terhapus sedangkan kamu tidak menyadari, ya. Naudzubillah semua naudzubillah min dzalik, gitu kan. Ketika kita berusaha untuk memperbaiki diri, untuk selalu mengumpulkan amal baik kita, akan tetapi ada sesuatu yang kita tidak sadari, ya, sepertinya kita mengeraskan suara kita ketika berhadapan dengan guru, ya, ataupun dengan orang tua juga sama, menyela perkataan-perkataannya, gitu kan. Terus selanjutnya apa? Memperhatikan apa yang disampaikan guru, ya. Jangan sampai ketika kita belajar dalam kelas, guru menyampaikan, kita main handphone atau kita tidur misalnya, atau kita ngobrol. Karena apa? Di situ akan mengurangi suatu keberkahannya ilmu, ya. Akan mengurangi suatu keberkahan yang ditransferkan dari guru ke murid. Nah, itu ketika seorang guru menyampaikan apapun di depan kelas, maka kita wajib untuk memperhatikannya, ya. Selama itu yang disampaikannya baik, maka kita harus mengikutinya. Dan terakhir yaitu melaksanakan perintah guru dan mendoakannya. Apapun yang guru perintahkan kepada kita yang berpoinkan itu hal positif dan menjurus kepada suatu kebaikan, maka lakukan, ya. Dan tak lupa itu mendoakan. Kenapa kita wajib mendoakan guru kita? Karena kita bisa melakukan suatu pembelajaran, kita bisa mendapatkan ilmu, itu syariatnya itu dari guru, ya. Hakikat segala pun itu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah perantarakan seorang guru untuk dapat menyampaikan ilmunya terhadap kita. Maka kita wajib untuk mendoakannya supaya dari doa kita itu bisa membuahkan kebahagiaan terhadap guru dan terhadap kita semua. Oke, sampai sini penjelasan kita pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.